Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memberikan targhib dan juga tarhib, memberikan motivasi dengan disampaikannya hadiah-hadiah berupa sorga dan juga kenikmatannya. Tapi terkadang juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menakut-nakuti dengan neraka dan juga ancamannya. Di dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, thalathatun la yanzurullahu azza wa jal ilaihim yaumal qiyamah, al-aqu liwalidayhi wal mar'atu al-mutarajjilatu wad dayuth, wa thalathatun la yadkhulul jannah, al-aqu liwalidayhi wal mudminul khamri wal mannan bima a'ta. Akhrajahu an-Nasa'i wa Ibnu Hibban wa hassanahu Syekh Albani rahimahullahu taala fi silsilati sahihah. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 kelompok tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang pertama, orang durhaka kepada orang tua. Yang kedua, wanita yang menyerupai laki-laki. Dan yang ketiga, dayuth, kepala rumah tangga yang tidak memiliki kecemburuan akan maksiat yang dilakukan oleh keluarganya. Dan 3 kelompok tidak akan masuk ke dalam surga. Yang pertama, orang yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua, mudminul khamr, orang yang rajin minum khamr. Dan yang terakhir, wal mannan bima a'ta, menyebut-nyebut pemberian, tidak terima dengan pemberian yang diberikan kepada orang lain. Inilah yang kemudian mendasari tema kita di pagi hari ini, bahwa ada 5 perkara dari 5 kelompok yang terancam dengan api neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada penggalan hadis yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 3 manusia tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Berkata Abu Imran Abdul Malik ibn Habib, seseorang dari kalangan ulama tabi'in, generasi terbaik kedua setelah sahabat. Beliau mengatakan, ma nadarallah ila syai'in illa rahim. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memandang sesuatu, pasti Allah akan tanamkan kasih sayangnya kepada sesuatu itu. Bahkan beliau mengatakan, wallahi law nadarallahu ila ahli nar la rahimahu walakin qada annahu la yanzuru ilaihi. Demi Allah, kata beliau, kalau Allah Subhanahu wa taala memandang penduduk neraka, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasih sayang kepada mereka. Tetapi Allah takdirkan, Allah sama sekali tidak memandang penduduk neraka. Artinya bahwa orang-orang yang tidak dipandang oleh Allah pada hari kiamat, artinya orang ini dijauhkan daripada rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang ini dekat dengan azab. Na'udzubillah. Tentu pemahamannya adalah sebagaimana disebutkan oleh sebagian para ulama, Allah tidak melihat, maksudnya melihat dengan kacamata rahmat, karena tidak ada yang terluput dari pandangan Allah, baik dia mukmin ataupun kafir. Maksudnya Allah tidak melihat, artinya dengan kacamata rahmat. Kalaupun melihat dengan kacamata murka, marah, dan ini ancaman berat kalau seandainya pada hari kiamat Allah tidak mau memandang kepada kita. Siapa mereka? Yang pertama, orang-orang yang durhaka dengan kedua orang tuanya. Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an selalu mengiringkan perintah birrul walidain dengan perintah tauhid. Seperti Allah mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah dengan apapun, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Sebagaimana Allah iringkan antara tauhid dan juga birrul walidain, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda tentang dosa yang paling besar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringkan antara kesyirikan dan uququl walidain, durhaka dengan orang tua. Isyraku billah wa uququl walidain, melakukan kesyirikan kepada Allah dan juga durhaka dengan kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ka'ab al-Akhbar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan kehancuran seorang hamba ketika hamba itu menjadi hamba yang durhaka kepada orang tuanya. Dan itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 2 dosa yang disegerakan azabnya sebelum azab di akhirat. Kemudian Rasul mengatakan uququl walidain, salah satunya adalah durhaka kepada orang tua. Maka orang-orang yang durhaka kepada orang tua yang hari ini kita lihat di masyarakat, persis apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril tentang tanda-tanda kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antalidal amatu rabbataha, ketika budak melahirkan tuannya. Sebagian ulama mengatakan ketika maraknya anak-anak durhaka dengan kedua orang tuanya. Lihat hari ini kita sering mendengar di berita-berita ada anak bertengkar dengan orang tuanya, mengucapkan kalimat-kalimat kotor. Sebagian mereka berani memukul, sebagian mereka berani mencaci maki,
Bahkan na'udzubillah, sebagian mereka ada yang membunuh orang tuanya. Entah apa masalah. Padahal Al-Quran sendiri adalah datang dalam rangka ikram, memberikan kemuliaan kepada setiap orang tua. Sampai mengatakan saja tidak dibolehkan. Apalagi sampai menghardiknya, apalagi sampai membunuhnya. Maka dari sini Islam datang membawa rahmat. Sebab itulah para durhaka kepada orang tua terancam dengan neraka. Tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma, Nabi SAW mengatakan, "Inna min akbaril kabair." Sesungguhnya ada dosa dari dosa-dosa besar, an yasubbar rajulu walidayhi. Ketika seseorang mencaci maki kedua orang tua. Sahabat heran di zaman itu. Kok ada orang yang berani mencaci maki kedua orang tua? Kan di zaman para sahabat tidak ada orang yang berani mencaci maki orang tua. Tapi hari ini, apa yang diherankan para sahabat itu menjadi sebuah kenyataan. Betapa banyak anak mencaci maki orang tua. Sehingga sahabat bertanya, Rasul, mana ada seseorang anak berani mencaci maki orang tuanya? Maka Nabi SAW mengatakan, yasubbur rajul abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Seseorang mencaci maki orang lain, bapak orang lain, atau ibu orang lain, kemudian orang lain itu mencaci maki bapak dan ibu kita. Jadi walaupun kita tidak mencaci maki secara langsung, terkadang mencaci maki secara tidak langsung lewat lisan orang lain. Maka ini juga sering terjadi. Kadang-kadang kita ini anak yang kurang berbakti, tidak punya akhlak. Ketika berbuat salah kemudian ditanya, kamu anak siapa? Anak si fulan. Oh, pantas saja bapakmu seperti ini, seperti itu. Akhirnya dia marah dan mengatakan, bapakmu pun lebih parah. Terjadilah caci memaki antar orang tua. Itu termasuk hukukul walidain. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika ditanya, apa makna birrul walidain? Kata Abdullah bin Abbas, pertanyaanmu itu terlampau panjang. Aku harus membuat pengajian yang lebih panjang lagi karena birrul walidain itu sesuatu yang luas. Kemudian laki-laki ini bertanya, ya sudah, bagaimana makna daripada hukukul walidain? Seorang anak durhaka kepada orang tua. Maka Abdullah bin Abbas kemudian mempraktekkan, tidak memberikan definisi. Dia mengatakan, kalau seandainya di hadapan kita ada orang tua, kemudian kita bangkit, kemudian kita mengebaskan pakaian kita, kemudian debu di pakaian kita sampai mengenai wajah orang tua kita, itulah hukukul walidain. Coba bayangkan, kata Abdullah bin Abbas, kita tidak sadar mengebaskan pakaian. Kemudian di pakaian kita ada debunya. Kemudian debu itu melayang dan terkena wajah orang tua. Itu sudah dikatakan hukukul walidain. Na'udzubillah. Bagaimana dengan orang yang mencaci, memaki, menghina, merendahkan, tidak patuh, tidak taat, atau sampai menyakiti dengan tangannya, dengan fisiknya, atau sampai membunuhnya, na'udzubillah. Ya. Maka hukukul walidain ini sangat bahaya sekali. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, wanita-wanita wal mar'atu al mutarajjilatu, wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Dari Ibnu Abi Mulaikah, dia mengatakan, qila li Aisyah, dikatakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, inna imra'atan talbasun ni'al, sesungguhnya ada seorang wanita yang memakai sandal, maksudnya sandal laki-laki. Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul SAW melaknat wanita tersebut. Subhanallah, hanya memakai sandal laki-laki. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Rasul melaknat tentang itu. Kalau seandainya hanya memakai sandal laki-laki, itu saja dikatakan Rasul melaknat menurut Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana kalau ada seorang wanita kemudian merubah penampilannya, memakai baju layaknya baju laki-laki, perbuatan layaknya perbuatan laki-laki, cara bicaranya layaknya bicara laki-laki lantang. Tentu ini lebih parah lagi. Makanya wajar di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat mereka. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat al-mutarajjilat minan nisa, wanita-wanita yang ingin menyerupai laki-laki. Para ulama memberikan contoh seperti apa bentuknya. Yang pertama, at-tashabbuh birrijal fil libas. Seorang wanita menyerupai laki-laki dalam pakaian. Lihat hari ini, banyak wanita-wanita sudah tidak menutup auratnya. Bahasa Nabi, berpakaian tapi telanjang. Seperti apa orang berpakaian tapi telanjang? Kemudian para ulama menjelaskan, dengan berpakaian ketat, nampak bodinya, tidak menutup aurat sepenuhnya. Maka ini termasuk dalam laknat Nabi SAW. Kemudian yang kedua, adamul iltizam bil hijab syar'i. Tidak mau istiqamah dengan menggunakan hijab. Tidak mau menutup aurat dengan hijabnya. Meremehkan dengan hijabnya. Maka ini juga masuk dalam laknat Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, kasratul khuruj minal baiti bi ghairil hajah. Banyaknya keluar rumah tanpa ada hajat. Bukankah Rasul mengatakan waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah seorang wanita itu
lebih banyak di rumah. Dan jangan tabarruj apabila keluar seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang pertama. Dan wanita-wanita tabarruj hari ini subhanallah, kami laki-laki terkadang terfitnah dengan mereka. Kemudian yang nomor 4, muzahamatur rijal fil aswaq wal wadai. Banyaknya wanita-wanita yang kemudian memadat-madati tempat-tempat pembelanjaan, pasar, mal dan yang semacamnya, ataupun wadhaif, pekerjaan-pekerjaan yang harusnya dilakukan laki-laki, tapi hari ini dilakukan oleh perempuan. Akhirnya bercampur baulah antar laki-laki dan perempuan, terjadilah ikhtilat. Ini pun bagian daripada laknat Nabi SAW. Ataupun taklid madhahiri fusakil muslimin. Sebagian wanita di zaman sekarang mengikuti orang-orang fasik, cara berpakaian mereka, cara penampilan mereka. Sebagian mereka bertato, merokok, bahkan terkadang sudah tidak pakai hijab, kemudian rambutnya diwarnai dengan berbagai macam warna, badannya ditindih dengan berbagai macam tindik dan begitu seterusnya, persis seperti kelakuan orang fasik. Maka ini pun dilaknat oleh Nabi SAW. Termasuk juga taklid ar-rajul fi al-mushabbi masyyati wal harakah, ataupun mengikuti laki-laki dalam cara berjalan dan juga cara bergerak. Sudah tidak lagi menunjukkan dia itu perempuan, dia bergaya laki-laki betul, ya. Na'udzubillah. Kemudian juga disebutkan qillatul haya, hilangnya rasa malu. Hilangnya rasa malu. Dia tidak malu lagi berbicara dengan laki-laki. Seolah-olah tidak ada perasaan apapun dengan laki-laki. Dia bicara senang saja. Membuka aurat tenang saja. Dia bergaul dengan laki-laki seolah-olah tidak ada jarak bagi dia dengan laki-laki. Sehingga terjadilah pergaulan bebas dan yang semacamnya. Hilang rasa malu. Sementara rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Ketika hilang rasa malu pada seorang wanita, maka pasti akan mendatangkan keburukan. Ya. Kemudian juga buruknya akhlak wanita. Mereka berteriak-teriak di depan laki-laki seolah-olah mereka laki-laki, padahal mereka perempuan. Ada fitrah tersendiri yang dimiliki mereka yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Dan begitu seterusnya. Maka wahai para wanita, ikutilah dengan fitrah kalian. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah dayus. Siapa dayus ini? Dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yugharu wa innal mu'min yughar wa inna ghiratallah an ya'tiyal mu'min ma harramallahu alaih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala teramat pecemburu. Seorang mukmin juga sama, adalah orang yang harus memiliki sifat pecemburu. Tapi cemburunya Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar dibandingkan seorang mukmin ketika seseorang jatuh kepada keharaman yang Allah haramkan kepadanya. Maka Allah sangat cemburu, sangat marah apabila keharamannya diinjak-injak. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memasukkan 3 orang ini ke dalam sorga. Bahkan Allah haramkan sorga kepadanya. Thalathatun qad harramallahu alaihimul jannah. 3 kelompok Allah haramkan kepada mereka sorga, yang gemar minum khamar. Kemudian al-aq, seorang yang durhaka dengan orang tua. Dan yang terakhir kata Rasul, wadayus, dan dayus. Siapa dayus itu? Alladhi yukirru ayya khabithatin fi baiti. Alladhi yukirru al-khabitha fi ahli. Orang yang membiarkan keburukan, maksiat di tengah-tengah keluarganya. Tidak punya cemburu. Istrinya menampakkan aurat, dibiarkan saja. Anaknya juga sama. Ketika membuka aurat suaminya atau orang tuanya, diam saja. Tidak menggunakan hijab, ya diam saja. Bermain dengan laki-laki, ya diam saja. Seolah-olah tidak punya kecemburuan. Itu disebut dayus. Membiarkan kerusakan di tengah-tengah keluarganya. Anaknya menonton film lewat aplikasi, lewat handphone. Dan jelas film-film itu merusak akhlak dia. Tapi ayahnya membiarkan saja. Kalau sekarang ini dunia yang paling merusak adalah handphone. Apalagi semua kerusakan yang di luar rumah, semua ada dalam handphone. Kalau kemudian orang tua tidak mengkontrol anaknya ketika memegang HP, maka sama saja dengan dayus. Anda membiarkan kerusakan kepada anak Anda. Maka membiarkan keluarga berbuat maksiat itu dayus. Membiarkan istrinya ghibah, membiarkan istrinya tabarruj keluar rumah, membiarkan keluarganya membuka aurat keluar rumah, dibiarkan saja. Maka Anda adalah laki-laki yang dilaknat dan Anda terancam neraka. Dayus. Ini yang ketiga. Yang keempat, orang yang gemar minum khamr. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya khamr, kemudian di ujung ayat Allah mengatakan, termasuk amal syaitan, termasuk kekotoran, jauhi agar kalian beruntung. Dan Rasul mengatakan bahwa khamr itu ummul khaba'ith, tiang dari setiap kerusakan. Dan Islam datang menjaga akal, makanya diharamkan khamr.
Karena khamar itu lebih banyak madarat dibandingkan manfaatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengacu kepada dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah tentang bahaya khamar ini, ingat bahwa orang yang gemar ketagihan minum khamar itu terancam tidak akan masuk surga. Diharamkan padanya surga berdasarkan hadis yang tadi saya baca. 3 orang yang diharamkan masuk surga, salah satunya adalah orang yang gemar minum khamar. Bahkan salatnya 40 hari tidak akan diterima. Sebagaimana hadis Nabi SAW bahwa man syaribal khamra wa sakira lam tuqbalahu salatu arba'ina sabahan wa in mata dakhalan nar fa in taba taballahu alaihi. Barang siapa yang minum khamar kemudian dia mabuk, maka salatnya 40 hari tidak akan diterima. Jika dia mati dan dia tidak bertobat dari khamar, maka dia mati masuk neraka. Dan jika dia bertobat, maka Allah tetap menerima tobatnya. Naudzubillah. Salatnya 40 hari tidak diterima. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita juga melihat hadis-hadis tentang ancaman orang yang minum khamar ini, maka Nabi SAW dengan tegas mengatakan, la'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'iyaha wa mubta'aha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi. Subhanallah. Semua yang terlibat dalam khamar dilaknat. Rasul mengatakan Allah melaknat khamar, pemilangkan khamar, yang khamar, yang membeli khamar, yang memeras khamar, yang minta diperaskan khamar, yang membawa khamar, yang minta dibawakan khamar. Semua terlibat dalam dosa. Lihat, semua terlibat dalam dosa. Persis seperti ketika Rasul bicara tentang riba. Orang yang makan riba, orang yang ngasih makan riba. Oleh karena itulah maka bertobat terjerumus kepada dosa ini hanya surga selamanya. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir menyebut pemberian, mengungkit-ungkit pemberian, alias al-mannan bima a'ta. Dia menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit apa yang sudah diberikan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha. Orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengikut sertakan apa yang mereka infakkan dengan man dan juga adha. Man itu artinya menyebut-nyebut, adha itu menyakiti. Maka kalau Anda hendak bersedekah, sedekahlah dengan ikhlas. Karena sedekah dengan ikhlas itu pahalanya besar. Nabi SAW sampai mengatakan tentang bab sedekah. Kata Nabi SAW bahwa sedekah itu akan menjadi naungan seseorang pada hari kiamat. Sebagaimana Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap manusia akan mendapatkan naungan di hari kiamat karena sedekah yang disedekahkannya. Bahkan sedekah itu bisa melipatkan pahala pelakunya. Bahkan sedekah itu sebab orang selamat dari adab kubur, apalagi adab neraka. Sebab sedekah itu bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi keutamaan sedekah. Sayang kalau seandainya Anda sudah memberikan sesuatu dari harta yang Anda lelah letih mencarinya, tiba-tiba tidak mendatangkan pahala, justru mendatangkan dosa. Mana akalnya di sini? Maka jangan pernah mengungkit-ungkit pemberian. Ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannah akul wala mannan wala mukadzibun bil qadar. Tidak akan masuk surga orang yang gemar minum khamar, orang yang mengungkit-ungkit pemberian, dan orang yang mendustakan dengan takdir. Wallahu a'lam bishawab. Inilah 5 perkara yang harus kita jauhi. Pertama, jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka dengan orang tua. Yang kedua, jangan sampai Anda para wanita menyerupai laki-laki. Kemudian yang ketiga, jangan sampai wahai kepala keluarga Anda menjadi dayus yang tidak bertanggung jawab, tidak punya kecemburuan kepada kemaksiatan yang tersebar di tengah-tengah keluarga. Kemudian juga Anda wahai para peminum khamar, tobatlah. Karena Rasul mengatakan man syaribal khamra fid dunya lam yashrabhu fil akhirah. Orang yang minum khamar di dunia, maka dia tidak akan minum khamar di akhirat. Dan yang terakhir, al-mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Ikhlaskanlah sedekah-sedekah Anda, maka Anda akan beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.